belakang sengketa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang sangat luas. Selain wilayah ZEE, Indonesia ini juga merupakan negara yang memiliki posisi kawasan yang sangat strategis apabila dikaji berdasarkan posisi geografisnya. Nah, tentu hal ini akan menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi negara Indonesia apabila Indonesia tidak dapat menjaga perairannya dengan maksimal, maka ini akan menjadi tantangan dengan potensi yang besar tadi. Konflik mengenai kawasan perairan ZEE sebenarnya telah banyak terjadi di negara kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, kami mengambil konflik yang terjadi antara negara Indonesia dan Vietnam, khususnya di perairan Laut Natuna Utara. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sebenarnya telah terjadi lama sejak tahun 1963. Kemudian konflik ini semakin memanas akibat dari adanya publikasi peta baru kawasan wilayah Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2017. Nah, adanya polemik tersebut menyebabkan terganggunya yurisdiksi nasional negara Indonesia, terutama pada kawasan ZEE Indonesia. Permasalahan kedua negara ini menjadi tumpang tindih setelah adanya perbedaan klaim dan perbedaan sudut pandang mengenai rezim kelautan internasional di antara kedua negara. Adanya perbedaan pendapat tentang garis pangkal dalam mengambil garis dalam penentuan kawasan ZEE antara Indonesia dan Vietnam menjadikan konflik ini masih terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian terhadap permasalahan yang ada antara Indonesia dan Vietnam mengenai permasalahan yang masih terjadi hingga hari ini. Karena apabila permasalahan ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu secepatnya, maka akan berdampak buruk pada hubungan kedua negara. Setelah mengetahui latar belakang sengketa antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan zona ekonomi eksklusif pada UNCLOS 1982. Zona ekonomi eksklusif sendiri merupakan hasil dari pertemuan ketiga PBB tentang hukum laut, yaitu UNCLOS. Hasil dari pertemuan ini ialah membagi laut menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian laut yang merupakan kedaulatan sebuah negara disebut sebagai laut teritorial dan laut pedalaman. Yang kedua, bagian laut yang tidak atau bukan menjadi bagian dari sebuah kedaulatan negara, akan tetapi terdapat hak-hak untuk melakukan kegiatan tertentu di dalamnya disebut sebagai zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Dan yang terakhir, bagian laut yang tidak atau bukan menjadi bagian dari kedaulatan sebuah negara dan tidak terdapat hak-hak tertentu untuk melakukan kegiatan di dalamnya disebut sebagai laut bebas. Ada beberapa pasal dalam UNCLOS yang mengatur mengenai zona ekonomi eksklusif. Namun di sini saya hanya membahas mengenai pasal dalam UNCLOS mengenai zona ekonomi eksklusif sesuai dengan studi kasus yang kelompok kami ambil, yakni UNCLOS bab 5, tepatnya pasal 56 mengenai zona ekonomi eksklusif negara pantai, yaitu negara pantai memiliki hak dan kedaulatan untuk melakukan eksploitasi maupun eksplorasi, pengolahan, baik itu sumber daya non-hayati maupun hayati dari permukaan laut hingga dasar laut. Oke, baik. Tadi teman saya sudah menjelaskan bagaimana latar belakang konflik atau sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa perbatasan ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Nah, perlu kita ingat kembali teman-teman bahwasanya permasalahan tentang batas maritim atau zona ekonomi eksklusif yang terjadi merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan suatu negara. Oleh karena itu, PBB melalui Konvensi UNCLOS 1982 ini meratifikasi yang telah diratifikasi oleh 118 negara di dunia, di mana konvensi ini mengatur tentang hukum-hukum laut dan juga hukum-hukum maritim dan juga tentang mekanisme penyelesaian dalam sengketa laut dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Indonesia dan Vietnam sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 ini tentu memiliki hak dan wewenang untuk menarik garis pangkal atau garis zona ekonomi eksklusif. Dan dalam hal ini, Indonesia telah mempublikasi peta baru mengenai zona ekonomi eksklusif atau mengenai peta-peta negara Indonesia. Dan publikasi dan mekanisme penarikan garis pangkal tersebut tentu sudah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam UNCLOS 1982 mengenai batas ZEE.
Oleh karena itu, Indonesia memiliki hak dan wewenang untuk melakukan publikasi peta baru sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Nah, oleh karena itu, melalui UNCLOS 1982, bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Vietnam? Nah, dalam pasal 59 itu sudah tertera mengenai mekanisme dan juga prosedur yang harus dilaksanakan oleh kedua negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Nah, dalam pasal 59 UNCLOS 1982 ini telah ditentukan bahwasanya apabila konvensi ini tidak memberikan hak atau yurisdiksi apapun kepada negara pantai atau negara kepulauan lainnya dalam ZEE dan timbul sengketa, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, Indonesia dan Vietnam sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 seharusnya menjadikan UNCLOS sebagai acuan dasar untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan zona ekonomi eksklusif di kedua negara. Nah, dalam hal ini bagaimana sih eksistensi UNCLOS 1982 dalam menyelesaikan sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam? Nah, dalam hal ini sudah tertera dalam pasal 287, di mana UNCLOS ini menawarkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan mekanisme prosedur sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karena itu, kedua negara dituntut untuk menyelesaikan permasalahan hingga tuntas. Nah, dalam hal ini, UNCLOS menawarkan sebuah mekanisme atau prosedur penyelesaian, di mana ada terdapat 4 prosedur atau 4 mekanisme penyelesaian untuk menyelesaikan masalah kedua negara di bidang untuk batas zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah Mahkamah Internasional Hukum Laut. Yang kedua, Mahkamah Internasional. Yang ketiga, arbitrase. Yang keempat, Mahkamah Arbitrase Khusus. Nah, dalam hal ini terkait dengan sengketa laut antara Indonesia dan Vietnam, UNCLOS sudah menjelaskan bahwa setiap negara diharuskan menempuh cara-cara yang sedemikian rupa, jalur-jalur hukum yang sedemikian rupa, agar tidak mengancam dan tidak mengancam perdamaian serta berorientasi pada penegakan keadilan. Nah, berdasarkan mekanisme atau aturan yang telah ditawarkan oleh UNCLOS 1992, oleh karena itu, setiap negara anggota harus diberikan kebebasan untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa demi tercapainya solusi bersama. Oleh karena itu, kita melihat bahwasanya eksistensi UNCLOS 1982 sehingga saat ini masih terlihat eksis. Mengapa demikian? Karena UNCLOS menjadi salah satu acuan dasar bagi setiap negara kepulauan atau setiap negara maritim untuk menyelesaikan atau untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada. Oleh karena itu, UNCLOS menjadi salah satu acuan dasar bagi setiap negara untuk menyelesaikan masalah-masalah maritim yang berkaitan dengan kelautan. Berikutnya, saya Noval Fikri-Iksan akan menjelaskan mengenai mekanisme dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Vietnam. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, mekanisme penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, mengatur tentang penyelesaian permasalahan sengketa melalui pencapaian kesepakatan damai. Berikutnya mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian sengketa yang bersifat memaksa sehingga menghasilkan keputusan yang cenderung mengikat. Lalu yang terakhir mengatur tentang pembatasan dan pengecualian yudiksi. Melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS, Indonesia dan Vietnam berhasil mengadakan perundingan awal tentang pembatasan zona ekonomi eksklusif pada tahun 28 hingga 29 November 2016, tepatnya di Hanoi. Indonesia dan Vietnam telah melaksanakan perundingan sebanyak 9 kali. Dalam perundingan tersebut, keduanya menghasilkan kesepakatan berupa penentuan pembatasan zona ekonomi eksklusif yang terdapat dalam 6 titik koordinat garis batas landas kontinen dengan panjang mencapai 251,03 mil. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan atas materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sejak terciptanya UNCLOS 1982 dari hasil konvensi ketiga PBB tentang hukum laut, sehingga membagi laut menjadi 3 bagian, yakni laut teritorial, zona tambahan atau ZEE, dan laut bebas. ZEE menjadi karakteristik dari UNCLOS 1982 yang mengatur tentang klaim perairan sepihak atau unilateral. Pada tahun 2017,
Indonesia mengeluarkan peta baru yang memuat tentang ZEE, sebuah negara maksimal 200 mil dari garis pangkal dan lebar laut teritorial yang diukur. Peta yang dipublikasikan ini menimbulkan konflik dengan negara tetangga yaitu negara Vietnam. Indonesia dan Vietnam terlibat klaim tumpang tindih mengenai perairan zona ekonomi eksklusif di wilayah Indonesia. Terkait sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam, UNCLOS 1982 menegaskan bahwa setiap anggota diharuskan menyelesaikan sengketa dengan damai agar tidak mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam, UNCLOS banyak berperan sehingga baik Indonesia maupun Vietnam telah melakukan perundingan secara damai yang menyebabkan lembaga wajib tidak dapat memberikan keputusan mutlak. Konflik mengenai wilayah perairan zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam belum bisa terselesaikan hingga saat ini.